sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita mengucap syukur atas rahmat-Nya yang begitu luar biasa yang boleh kita terima bersama hingga sampai saat ini. Bahkan Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu kepada kita untuk kembali belajar memahami akan firman-Nya.
Oleh sebab itu, mari saya mengajak sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, datang kepada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Kita berdoa. Engkau Allah yang maha murah, maha kasih, maha kuasa, maha hebat, yang boleh kami kenal, kami sapa, dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami, Allah yang memeliharakan kehidupan kami, Allah yang menyertai setiap perjuangan kami. Semalam Engkau memperkenankan kami beristirahat, Engkau menyelimuti kami dengan kasih-Mu, dan pagi hari ini Engkau membangunkan kami kembali dengan kekuatan yang baru yang berasal dari Tuhan. Terlebih kalau pagi hari ini kembali Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama belajar memahami akan firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh tertanam dalam hati kami dan mampu kami lakukan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, mampukan hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Ibrani. Ibrani 6 ayatnya yang ke-15, cukup pendek. Ibrani 6 ayatnya yang ke-15. Demikian. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saya ulang, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita menanti kelahiran anak, atau menanti pacar, atau menanti hasil kelulusan, atau menanti diterima di perguruan tinggi atau SMA atau SMP, atau bahkan menanti kesembuhan bagi sakit kita? Setiap kita tentu pernah mengalami yang namanya menanti. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaan kita selama kita menanti? Ada bosennya, ada rasa-rasa tidak sabar, segera pengen, atau bahkan ada rasa kekhawatiran. Diterima ndak ya? Anakku lahir dengan selamat ndak ya? Cintaku diterima ndak ya? Apakah dia di dalam perjalanan baik-baik saja sehingga sampai ke tempat ini bertemu dengan aku? Apakah aku bisa sembuh dari penyakitku? Itulah perasaan menanti. Dan pagi hari ini kita belajar dari kehidupan Abraham yang dikatakan sebagai bapak orang beriman, bapak bagi bangsa-bangsa hebat di dunia ini. Dan di sana dikatakan Abraham pun menanti, Abraham menanti dengan sabar. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang seperti Abraham yang dikatakan sebagai bapak orang beriman, dia mendapatkan cap itu. Ya, terlebih oleh kita, oleh bangsa Israel, oleh bangsa Samaria. Orang yang dicap sebagai bapak orang beriman saja harus menantikan dengan sabar. Menanti apa? Terlebih menanti keturunan yang dijanjikan oleh Allah. Coba kita hitung, berapa tahun dia menanti hadirnya si Ishak. Kalau
Abraham memiliki anak Ishak berusia 100 tahun, sedangkan Sarah berusia 90 tahun. Bisa dihitung, saudara. Gambarkan saja pada saat itu, angka umur yang layak untuk seseorang memiliki anak. Saya memiliki Endah itu usia 29, 28, 29, 30 begitu ya. Saya menggambarkan itu saja. Kalau saya memiliki seorang anak pertama pada 98, usia saya ya itulah 28 atau 30 ya. Tolong dihitungkan ya. Abraham yang mestinya punya anak usia 30 tetapi harus menantikan sampai dia umur 100. 70 tahun dia menanti. Kalau kaceknya, terpautnya usia Abraham dengan Sarah itu 10 tahun dan dia berumur 90 tahun. Katakan dia juga berusia 30 tahun, katakanlah begitu. Berarti hitungannya 60 tahun dia menantikan kehadiran momongan. Apakah tidak ada rasa putus asa, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa gamang, atau bahkan boring, bosan? Tentu ada. Karena Abraham dan Sarah juga masih manusia biasa. Tetapi ketika dikatakan di sini Abraham menanti dengan sabar, kata sabar itu sendiri memiliki pengertian yang begitu mendalam. Terus menerus dia berusaha. Terus menerus dia memiliki upaya berusaha sama saja. Dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Sehingga selama 70 tahun menanti, dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Mungkin orang berpikir, waduh, kok gek burung diparingi momongan bagi Abraham lo ya. Wis mati. Itu mesti ada. Tetapi dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan kesetiaannya itulah Abraham terus ada dalam iman kepercayaannya. Dan inilah salah satu yang menjadi bukti bahwa dia adalah Bapa orang percaya, Bapa orang beriman. Bagaimana cara menantikannya? Ya tentu menanti itu bukan dengan pasif, tetapi dengan upaya-upaya. Mungkin dulu ya sudah ada pengobatan, walaupun pengobatan itu tradisional. Jadi ketika Allah mengatakan keturunanmu akan sebanyak pasir di laut, sebanyak bintang di langit, dia tidak hanya ya wes jajal engko priwe Gusti Allah. Enggak. Dia juga berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan belas kasih Tuhan itu. Setidak-tidaknya kalau secara manusiawi sudah dilakukan dan itu belum juga berhasil, tentu Abraham notok korining langit, nyundul korining swarga, kan gitu toh. Bagaimana kehidupannya berkenan kepada Tuhan, bagaimana dia setia untuk melayani Tuhan, bagaimana dia setia untuk terus memohon kepada Tuhan. Itulah cara dan upaya yang dilakukan oleh Abraham. Demikian pun dengan kehidupan kita, Ibu, Bapak, dan Saudara. Ada banyak batu uji yang kita alami selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kadangkala kita menunggu janji Allah untuk memberikan sesuatu kepada kita. Kita juga harus sabar. Kita juga harus setia. Tetapi penantian kita bukanlah penantian yang pasif. Ada upaya yang dilakukan oleh manusia. Kadangkala Allah juga menunggu bagaimana respon kita.
terhadap apa yang telah dijanjikan Tuhan itu. Kalau itu berkaitan dengan pekerjaan misalnya, yang menjadi pertanyaan, apakah kita juga rutin senantiasa mendekat kepada Tuhan? Apakah kita rutin berkomunikasi dengan Tuhan? Apakah kita rutin membaca firman-Nya yang menjadi makanan bagi kehidupan kita, dan bahkan berusaha untuk melakukan firman itu dalam keseharian kita? Jangan sampai kita menanti janji Tuhan tetapi kita tidak melakukan apapun juga. Mencari terobosan-terobosan, bukankah kita juga memiliki saudara, memiliki teman, memiliki sahabat yang bisa memberikan info lowongan pekerjaan itu? Misalnya, ketika kita sakit, Tuhan memberikan kesembuhan bagi kita, itulah janjinya. Tetapi apakah kita juga berupaya keras untuk memiliki semangat aku kudu urip, aku kudu mari? Bukan hanya itu dong. Apakah yang aku konsumsi, apakah yang aku makan minum itu mendukung kesembuhanku? Tidak stop di situ. Apakah aku sudah meminum obat dengan rutin sesuai dengan anjuran dokter? Terlebih, apakah kita juga berkomunikasi dengan Tuhan dengan doa-doa kita? Apakah kita juga memuji memuliakan nama Tuhan? Apakah kita juga mencoba untuk mempelajari isi Alkitab itu untuk diterapkan dalam kehidupan kita walaupun kita sakit? Kadangkala dalam penantian kita keset, kita malas. Wong ngrasake lara ora karu-karuan kok dikon maca Alkitab. Ngrasake lara cekot-cekot ora karuan kok kon ngrungokke musik rohani. Larane ora karu-karuan kok didhawuhi sambat karo Gusti Allah. Onone aduh biyung, aduh biyung, aduh biyung. Kapan marine, kapan marine? Sehingga kembali lagi, Bapak, bukan hanya Abraham yang menanti dengan sabar, tetapi kita diminta oleh Tuhan menanti dengan sabar. Sehingga dengan demikian, apa yang difirmankan ini, dengan demikian kita, aku, kamu, kami memperoleh apa yang dijanjikan kepada kita. Kesembuhan, kesuksesan, keberkahan secara jasmani akan ada dan kita rasakan. Oleh sebab itu kembali, ayo semangat, terus semangat, jangan patah arang. Itu salah satu kunci. Jangan ngelokro, jangan putus asa, lalu berpikiran bagaimana cara bunuh diri yang baik, karena aku sudah tidak tahan nih. Mencari cara bunuh diri yang aman, bunuh diri yang nyaman itu yang seperti apa? Tidak perlu itu, Bapak. Kita masih memiliki Tuhan. Tuhan yang sanggup memberikan kelepasan bagi kehidupan kita. Allah yang sanggup memberikan kesembuhan, Allah yang sanggup memberikan kesuksesan, Allah yang sanggup memberikan berkat bagi kita. Sehingga teruslah menanti dengan sabar. Abraham 70 tahun. Bagaimana dengan kita? Kalau itu dibandingkan dengan iman kepercayaan kita, belum sekuku irenge karo Abraham. Kalau Abraham bisa 70 tahun, kita bisa lebih dari itu. Tetapi percayalah, Tuhan memiliki cara, memiliki waktu yang tepat untuk setiap kita menerima berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dengan perjuangan yang kita lakukan. Amin. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kalau Tuhan masih mengingatkan kami. Tuhan masih nyelentik kami, Tuhan masih ngitik kami.
Tuhan masih menegur kami, itu artinya Tuhan sayang kepada kami. Teguran selentikan melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami hendak dan ingin berusaha menanti dengan sabar. Bukan menanti dengan gerusa-gerusu. Bukan menanti dengan gedandapan. Dengan sabar. Oleh sebab itu kami yang lemah, kami yang ringkih, kami yang rapuh ini Tuhan beri kekuatan untuk mampu menanti dengan sabar setiap peristiwa yang Kau janjikan bagi kehidupan kami. Dan oleh sebab itu biarlah Tuhan sendiri yang menata kehidupan kami, menyertai kehidupan kami, melawat hidup kami. Tuhan memberi jalan keluar yang terbaik, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk boleh kami nikmati dan kami syukuri. Pagi hari ini secara khusus kami berdoa, masih tetap berdoa memohon pemulihan bagi Dita. Tuhan memberikan semangat juang bagi Dita untuk bangkit. Dari dalam dirinya ada niatan untuk sembuh segera dan menyelesaikan studinya. Kami percaya Tuhan memakai berbagai macam cara untuk kesembuhan Dita. Tetapi Tuhan juga memberikan kekuatan, memberikan kesehatan bagi orang tuanya, bagi kakak-kakaknya, untuk juga mendampingi dengan baik. Kami juga berdoa bagi kesembuhan Mbah Parwito. Tuhan, Kau mengetahui kondisi Mbah Parwito yang hidup sendirian di rumah, walaupun kami tahu anak-anaknya juga sayang kepada Mbah Parwito. Dan sementara ini tinggal bersama dengannya, merawat hidup Mbah Parwito. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan ketenangan, memberikan semangat, memberikan kekuatan, penghiburan bagi Mbah Parwito untuk sembuh dari sakitnya. Demikian pun dengan setiap kami yang merindukan kesembuhan, setiap kami yang merindukan pekerjaan, setiap kami yang merindukan kehidupan lebih baik lagi. Tangan Tuhan menjangkau kami, tangan Tuhan melepaskan kami dari setiap beban itu. Kami juga berdoa untuk kehidupan setiap pribadi. Engkau memampukan untuk kami menjalani hari-hari panjang kami dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Allah Bapa di dalam surga, Engkau juga mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami masing-masing. Kami hendak mengakhiri persekutuan doa pada saat ini. Firman-Mu tentu akan tertanam dalam hati kami untuk boleh kami jalani dengan baik. Ampuni ya Tuhan setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Dan inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu, Bapak, dan Saudara yang bisa kita lakukan bersama pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menopang kita, dan kita berusaha keras untuk menantikan janji Tuhan yang ya dan amin itu dengan semangat juang yang tinggi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama.